Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Humaira Nurazid dari kelas 11 IPS 1 dan di video ini saya akan menjelaskan mengenai indeks harga, inflasi, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, serta implementasi dari masing-masing materi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, indeks harga. Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga barang pada periode dan tempat tertentu. Sedangkan tujuan dari adanya indeks harga ini yakni untuk sebagai pedoman perbandingan harga, mengukur perkembangan ekonomi suatu negara, dasar penetapan gaji, dan lain-lain. Selanjutnya ialah macam dan metode dari indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen, indeks harga produsen, indeks harga perdagangan besar, indeks yang diterima dan yang dibayar petani, dan yang terakhir adalah indeks harga saham. Lalu mengenai metode penghitungan indeks harga ini dibagi menjadi dua, yaitu metode tidak tertimbang dan metode tertimbang yang dibagi lagi menjadi metode Laspeyres, Pasce, dan Marshall-Edgeworth. Selanjutnya adalah implementasi dari indeks harga. Contoh yang saya ambil ini diambil dari metode Laspeyres. Yang kedua, inflasi. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai pengertian, penyebab, dan jenis dari inflasi. Pengertian dari inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang pokok yang bersifat terus-menerus. Penyebab dari inflasi ini ada demand atau permintaan, supply atau penawaran, serta ekspektasi. Jenis dari inflasi ini dibagi menjadi dua, yaitu inflasi inti dan inflasi non-inti. Selanjutnya adalah penghitungan, dampak, dan cara mengatasi inflasi. Cara menghitung inflasi adalah dengan mencari IHK terlebih dahulu, yaitu dengan membagi harga sekarang dan harga tahun dasar, lalu dikali 100%. Selanjutnya, kurangi IHK periode ini dan periode lalu, dibagi IHK periode lalu dan dikali 100%. Dampak dari inflasi ini, nilai mata uang dan daya beli menurun, perubahan dalam output dan kesempatan kerja, serta bisa membuat lingkungan tidak stabil, dan lain-lain. Cara mengatasi inflasi bisa dengan kebijakan moneter dan fiskal yang nanti akan kita bahas, serta kebijakan-kebijakan lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai implementasi inflasi. Contoh implementasi dari inflasi adalah kenaikan harga beras dalam waktu yang lama. Mengapa beras? Karena beras adalah kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Maka dari itu, jika harga beras naik dalam waktu yang lama atau terus-menerus, maka dapat disebut sebagai inflasi. Jika begini, beberapa kalangan masyarakat akan kesulitan untuk membeli beras, dan pada saat inilah daya beli beras menjadi turun. Nilai mata uang pun ikut menurun karena uang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membeli beras. Materi ketiga adalah mengenai kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral yang di Indonesia adalah Bank Indonesia dalam rangka mengendalikan variabel moneter yaitu uang beredar, uang primer, kredit, dan suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu yang telah ditetapkan. Tujuan dari kebijakan moneter adalah untuk mengatur, menambah, dan mengurangi jumlah uang yang beredar. Instrumen dari kebijakan moneter adalah giro wajib minimum, yaitu ketentuan bank sentral yang mewajibkan bank-bank untuk memelihara sejumlah alat-alat likuid sebesar persentase tertentu dari kewajiban lancarnya. Lalu, ada fasilitas diskonto, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau menurunkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Lalu, ada operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan bank sentral dalam melakukan jual-beli surat-surat berharga jangka pendek. Lalu, ada moral suasion, yaitu metode untuk menghimbau para bankir dan pengusaha untuk mengikuti dan menaati kebijakan yang telah diterapkan. Dalam implementasi kebijakan moneter, terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan dengan kebijakan ini. Misalnya, perubahan peredaran uang tunai, pengakuisisian sekuritas pemerintah, serta penyesuaian diskonto. Pihak yang berwenang dapat membuat peraturan moneter adalah bank sentral.
Dan yang terakhir adalah mengenai kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian melalui pengeluaran atau spending dan penerimaan atau income yang di dalamnya terdapat unsur perpajakan atau taxation. Tujuan dari kebijakan fiskal adalah untuk menurunkan pengangguran, menjaga stabilitas harga, mendorong investasi, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pengeluaran pemerintah, meningkatkan pembayaran transfer, dan mengurangi pemungutan pajak. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perekonomian yang ada dengan cara menurunkan pengeluaran pemerintah, mengurangi pembayaran transfer, dan meningkatkan pemungutan pajak. Implementasi kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak, mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, melakukan penghematan pengeluaran negara, melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.